Hakim Konstitusi Arsul Sani di jauh-jauh hari sebelum sekarang itu sudah mengirimkan sinyal bahwa beliau tidak akan ikut mengadili gitu ya perkara yang berkaitan dengan P3. Tapi kemudian RPH memutuskan itu, ikut memeriksa, ikut mengadili, tapi nggak ikut mengambil keputusan seperti yang disampaikan Hakim Saldi Isra. Karena memang ya seperti tadi itu, kalau kita bicara teknisnya, kalau tidak menyidangkan kan panel menjadi tinggal dua tidak terpenuhi, nanti akan mencari penggantinya Hakim Konstitusi, tentu menunggu panel yang lain, gitu kan, harus selesai. Nah itu pertimbangan-pertimbangan itu yang mungkin juga dipertimbangkan oleh MK. Kita lanjutkan diskusi, saya ingin ke Mas Awi dulu. Mas Awi, kita tahu secara status memang Hakim MK harus terlepas dari berbagai label sebelumnya gitu ya, apalagi kepartaian ataupun juga organisasi. Hakim Arsul sudah terlepas dari P3, tapi keikutsertaan Hakim Arsul dalam perkara PHPU P3 yang merupakan mantan sekjen P3 ini walaupun tidak boleh mengadili perkaranya. Apakah P3 menyayangkan terkait hal ini? Toh sudah lepas dari bagian dari P3. Pertama, hakim berlatar belakang partai politik itu tidak hanya Pak Arsul Sani. Sejarahnya panjang, mulai Mahfud MD, ada kemudian Akil Mokhtar, ada kemudian Hamdan Zulfa, hari ini ada Arsul Sani. Ketika mereka, kalau beliau-beliau itu sudah menjadi hakim MK, maka dia miliknya negara, miliknya bangsa. Segala atribut yang melekat pada dirinya itu sudah lepas. Termasuk juga Arsul Sani, itu sudah mundur dari P3. Nah, dan tidak ada larangan bagi Arsul Sani untuk menghidangkan perkara P3. Berbeda dengan Pak Anwar Usman karena ada putusan MK. Dan sudah menjadi keputusan dari panel hakim RPH bahwa Pak Arsul Sani agar tidak mengganggu proses persidangan di MK tetap masuk dalam panel yang menangani P3 tetapi tidak ikut mendalami dan tidak ikut memutuskan. Saya kira itu sesuatu yang fair. Pertama, untuk menjaga integritas dari Pak Arsul Sani. Yang kedua, menjaga dari kekhawatiran konflik kepentingan. Oh, Pak Arsul Sani meskipun mengikuti sidang, rapat itu kan hanya prosedur administratif aja untuk memenuhi quorum. Tetapi dalam pengambilan keputusan yang sudah diputuskan oleh RPH bahwa beliau tidak ikut mengambil keputusan. Saya kira sesuatu yang fair. Oke, hal yang fair. Tapi artinya bahwa P3 tidak menyayangkan bahwa Hakim Arsul tidak bisa mengadili perkara P3? Karena kita sudah mewakafkan Pak Arsul itu untuk negara. Terserah negara mau memperlakukan seperti apa. Dalam hal ini negara adalah Mahkamah Konstitusi. Ketika Mahkamah Konstitusi membatasi ruang lingkup Pak Arsul agar tidak terjadi konflik kepentingan, tentu kita hormati. Karena sudah ranahnya bukan P3 lagi. Ranahnya sudah di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Oke. Saya kembali ke Prof. Maru. Prof, dengan kondisi ini apakah Hakim Arsul tetap diperbolehkan membuat laporan hasil periksa perkara yang akan jadi bahan pertimbangan dalam RPH para hakim dalam memutus perkaranya nanti? Ya, saya kira kalau dia hanya untuk memenuhi quorum supaya tidak ada keberatan terhadap proses yang terjadi di panel di mana Pak Arsul ikut serta, maka dia tentu tidak memeriksa tadi dikatakan sehingga dia akan abstain baik dalam laporan maupun pandangannya terhadap perkara itu sendiri. Oleh karena itu boleh dikatakan dia hanya merupakan suatu pemenuhan quorum saja, tetapi proses pengambilan atau pemeriksaan maupun sampai pengambilan keputusan dalam musyawarah yang menyangkut P3 tentu dia juga akan diawasi oleh hakim panel itu sendiri bahwa dia tidak akan mengemukakan sesuatu atau memberi pendapat atau memberikan suatu saran-saran tentang itu. Saya kira itu kita percaya saja itu tentang hal itu, bahwa ada suatu keraguan dari pihak yang boleh dikatakan mengajukan permohonan terhadap atau pihak yang terkait dengan permohonan P3 itu tentu akan hanya percaya terhadap apa yang dikatakan berita acara maupun nanti di dalam putusan akhir itu akan disebutkan bahwa pengambilan keputusan dalam perkara itu dalam musyawarah dihadiri atau dilakukan oleh 8 orang hakim
tetapi Pak Arsul tidak ikut itu, kemudian diumumkan oleh 8 hakim, minus 9, tidak diumumkan dalam 9 hakim, tapi 8 hakim, dan nama Pak Arsul di dalam putusan yang menyangkut P3 nanti tidak akan dimuat, khusus di dalam putusan itu. Saya kira inilah satu kompromi yang bisa kita terima tentang hal ini, tetapi meskipun demikian, tentu saja dari pihak yang ada kepentingannya nanti sebagai pihak lawan dari P3 di dalam permohonan itu pasti ada semacam keraguan-keraguan tentang hal itu, tetapi dia akan bisa apakah memang betul seperti dikemukakan oleh panel yang khusus di mana Pak Arsul ikut dan juga pleno lengkap ketika pengumuman keputusan beliau ikutnya campur tangan di dalam hal putusan yang diambil menyangkut P3 tersebut. Saya kira ini secara otentik tentu itu berita acara, plus putusan itu akan memuat itu nanti. Ya kita harus mempercayai itu saja saya kira. Kita harus mempercayai prosesnya itu. Nah Prof. Maru, Hakim Anwar Usman kan tidak memeriksa perkara Partai Solidaritas Indonesia karena dianggap kuat ini konflik of interest-nya dengan keponakannya yaitu Kaisang sebagai Ketua Umum PSI. Nah apakah memang sebaiknya demikian bahwa Hakim MK itu negarawan yang lepas dari konflik kepentingan apapun? Ya saya kira memang itu, karena itu prinsip universal juga bahwa hakim itu harus bisa bukan hanya terlihat tetapi juga dilaksanakan betul bahwa dia independen, bukan tidak punya kaitan dan juga kepentingan tidak ada, dan juga di dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan dia akan tidak memberikan pengaruh kalau seandainya dia misalnya kita anggap memiliki hubungan dengan salah satu pihak berperkara itu. Jadi kalau masalah Anwar tentu kita sudah jelas melihat itu sejak putusan nomor 90 tahun 2023 dia ikut di dalam pemeriksaan di luar Pilpres, tetapi itu juga tentu kalau menyangkut ada kepentingan keluarga seperti Kaisang yang pimpinan Partai Solidaritas, tentu saja itu akan tidak diperkenankan dia untuk memberikan pandangan, memberikan pendapat dan mengambil voting kalau misalnya terjadi suatu kebutuhan di dalam pengambilan keputusan. Tidakkah terlihat ada standar ganda kalau begitu? Anwar Usman tidak boleh, kemudian Pak Arsul boleh? Ya Pak Arsul sedikit banyak saya kira tadi juga tidak bisa mengambil keputusan juga sama sebenarnya, tetapi Pak Anwar juga bisa duduk di situ mungkin ya, tetapi agak lebih menyolok ini kan, kalau hubungan keluarga yang hubungan bekas partai agak sedikit berbeda. Tetapi saya kurang tahu kebijakan yang diambil oleh MK itu seperti apa khusus untuk Pak Anwar Usman. Tapi saya kira kita percaya saja dia kalau untuk memenuhi quorum saja persidangan untuk panel pemeriksaan dan persidangan itu, saya kira tidak menjadi masalah besar karena juga dikontrol oleh para pihak yang hadir di persidangan itu, termasuk juga nanti di dalam berita acara dan juga dalam putusan akhir itu akan dimuat apakah dia dikatakan ikut serta dalam musyawarah dan pengambilan keputusan tentang bahwa perkara dari yang menyangkut Partai Solidaritas Indonesia, termasuk tadi itu menyangkut P3, tentu akan sama treatmentnya, perlakuannya. Baik, kita nantikan bagaimana proses persidangan yang berlangsung dan ada yang perlu dipeluruskan, ada yang perlu diluruskan ini di Metro TV. Ya, Mas Awi, singkat saja, durasi kita sudah habis sebetulnya. Ya, kalimat Anda harus dikoreksi, bukan standar ganda, tapi memang ketentuan MK, putusan MK lah yang melarang Anwar Usman. Jadi itu yang melarang Anwar Usman. Arsul Sani tidak ada larangan. Jadi mohon maaf. Jadi penggiringan Anda itu jangan begitu. Ya, oke, landasannya dari putusan MK begitu ya. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Awi dan juga Prof. Maru atas diskusinya. Kita nantikan bersama bagaimana keputusan yang diambil oleh Hakim Mahkamah Konstitusi nanti dalam perkara-perkara PHPU di Pileg 2024. Terima kasih, selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.